Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu Prapaskah kedua tahun A 2023. Tantangan jalan menuju sukses. Ada banyak jalan menuju kesuksesan. Tidak ada kesuksesan yang instan. Ia membutuhkan proses. Kadang melewati tantangan, kesulitan, atau bahkan penolakan. Ini semua adalah pertama, proses pembelajaran. Dalam melewati proses ini perlu kesabaran, kesetiaan, dan terbuka terhadap kehendak Allah. Kita memberi diri untuk dibimbing oleh Roh Allah. Kedua, jalan terjal menuju kedamaian. Hanya sedikit orang yang bisa melalui jalan ini. Membutuhkan kerendahan hati. Misalnya, Mother Teresa dari Kalkuta yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani yang kecil, yang lemah, yang miskin, dan kaum difabel tanpa pamrih. Kedua, Santo Joseph Reina de Metz berjumpa dengan tantangan budaya dan politik yang mengingkari Tuhan. Tetapi ia selalu setia untuk melayani orang Cina Selatan tanpa pamrih. Setelah ia meninggalkan Tirol Selatan, sekarang wilayah Italia Utara, kampung halamannya, pada tahun 1879, sampai meninggal dunia tanggal 28 Januari 1908, ia tidak pernah lagi pulang ke negeri asalnya. Dia tidak pulang karena cintanya akan umat yang dilayaninya di Santung Selatan, Cina. Situasi mereka di tengah penindasan dan pembunuhan terhadap pengikut Kristus. Pada masa itu banyak umat dan misionaris yang ditawan dan meninggalkan Cina, lalu pergi ke wilayah Asia lainnya dan kepulauan Pasifik. Kedua tokoh di atas tadi bertahan karena mereka belajar meniru Yesus. Mereka mencintai dengan cinta yang Yesus miliki. Mereka melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Mereka melayani dengan semangat yang Yesus hidupi. Kita semua memiliki panggilan hidup masing-masing. Allah memberikan kita talenta yang berbeda-beda dengan cuma-cuma. Dasar pemberiannya yaitu untuk kebaikan manusia. Kebaikan manusia miliki kalau ia terus setia dan memberikan diri untuk dibimbing Allah. Iman setiap orang selalu diuji dengan tantangan hidup. Tantangan itu bisa beragam, seperti tantangan akan keharmonisan dalam rumah tangga, kemajuan dalam usaha dan pekerjaan, kesehatan serta relasi, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Tantangan adalah proses pembelajaran untuk menjadi semakin baik. Orang yang tidak belajar dari tantangan hidupnya adalah dia yang tidak mau sukses. Tetapi jangan pernah mencari-cari tantangan dalam hidup. Karena malapetaka datangnya dari mencari-cari kesulitan dan tantangan dalam hidup. Panggilan sebagai putra-putri Allah selalu akan berhadapan dengan beragam tantangan. Maka perlu iman yang teguh untuk menghadapinya. Hanya Allah yang selalu menolong kita tepat waktu. Ia tidak pernah terlambat. Hanya kita yang lebih sering terlambat dalam memahami maksud Allah. Kita melihat panggilan Abraham. Ia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, Haran, dan pergi ke negeri yang tidak dia ketahui. Ia dipanggil dari zona nyaman hidupnya ke situasi baru yang belum ia ketahui. Abraham mengikuti panggilan Allah karena dia hanya percaya kepada Allah yang esa. Monoteisme. Ia meninggalkan Haran yang masih percaya kepada dewa-dewi. Politeisme. Iman yang tulus, itulah modal Abraham dalam mengikuti panggilan Tuhan. Abraham adalah bapa iman untuk generasi selanjutnya.
Iman dan ketaatan adalah dua hal yang saling berhubungan. Iman ditunjukkan dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Panggilan Allah untuk Abraham disertai dengan janji. Inilah hakikat setiap panggilan hidup untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan untuk Abraham yaitu janji keturunan, berkat, dan tempat tinggal. Pertama, janji keturunan. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, yang terkenal dan masyhur. Akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Keterkenalan keturunan Abraham itu karena iman mereka kepada Allah. Mereka memiliki iman yang teguh dan memberi tempat bagi Tuhan dalam hidup harian. 2. Janji berkat. Suatu jaminan untuk memperoleh kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidup. Berkat Allah untuk keturunan Abraham, yaitu mereka akan dilindungi dari segala musuh dan bahaya. Segala sesuatu akan terjamin untuk mereka, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Ketidaksetiaan pada iman menjadi penghalang berkat. Dengan itu mereka akan mengalami berbagai cobaan, hukuman, dan tantangan. Harus diingat bahwa orang yang setia itu akan selalu ditantang. Kesetiaan diuji dalam tantangan dan cobaan. Orang yang sungguh baik juga selalu ditantang karena kebaikan yang tulus selalu dimurnikan dalam tantangan. Ketiga, janji tempat tinggal. Suatu negeri yang ditunjukkan Tuhan. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah tempat tinggal. Negeri tempat tinggal. Janji tempat tinggal termasuk di dalamnya tentang jaminan rasa aman. Orang merasa aman kalau ia memiliki tempat tinggal sendiri, memiliki jaminan berkembang dalam hidup, baik itu keturunan, damai, sukacita, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Ada perlindungan dan penyertaan Tuhan sendiri sepanjang ziarah hidup Abraham dan keturunannya. Semua janji ini terpenuhi karena iman dan ketaatan Abraham serta keturunannya kepada Allah. Dalam perspektif iman, kita semua adalah juga keturunan Abraham. Itu berarti kita perlu setia serta teguh dalam iman. Kita semua diberikan janji yang sama oleh Allah, yaitu janji keturunan, janji berkat, dan tempat tinggal. Janji itu menjadi milik kita kalau sungguh beriman dan taat kepadanya. Jangan hari Minggu ke gereja, hari Senin ke dukun, hari Selasa ke doa lingkungan, hari Rabu ke tempat sesajian dewa-dewi, hari Kamis ke Gua Maria, hari Jumat ke tempat keramat, lalu hari Sabtu latihan kor bersama, dan selebihnya membuat gosip serta hoax yang merugikan kehidupan bersama. Yesus melibatkan para murid dalam karyanya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana, Yesus berubah-ubah di depan mereka. Wajahnya bercahaya, pakaiannya bersinar terang. Musa dan Elia tampak sedang berbicara dengan Yesus. Suatu pengalaman yang menakjubkan. Petrus meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Yesus tidak merestuinya. Lalu awan turun, dan dari dalam awan itu ada suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Para murid Yesus melihat hal itu. Mereka tersungkur dan sangat ketakutan. Yesus menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Sebagaimana Yesus melibatkan para muridnya, Ia juga melibatkan kita untuk mempromosikan damai, keadilan, dan berbela rasa dalam kehidupan setiap hari. Kita juga diajak untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan cara kita masing-masing bisa berperan aktif dalam mewartakan kasih Allah
dan kesejahteraan bersama di mana saja kita berada. Semoga hidup kita menjadi sarana yang memperkenalkan kebaikan Allah kepada sesama. Semoga hiduplah hati Yesus di dalam hati semua orang dan lenyaplah kegelapan dosa. Tantangan adalah jalan menuju kesuksesan. Kita perlu sabar, kita perlu kerendahan hati dan senantiasa terbuka terhadap bimbingan Roh Allah. Tuhan memberkati.